Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kali ini, kita akan mengunjungi salah satu wilayah yang memiliki sejarah tentang peradaban Islam di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Ketiga objek tersebut memiliki jejak sejarah tentang pertumbuhan Islam di Nusantara. 1. Masjid Agung Astana Sultan Hadirin. 2. Konsep bangunan komplek makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. 3. Pembahasan nisan yang berada di dalam komplek makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Untuk yang pertama kalinya, pokok bahasan tertuju pada sebuah bangunan yang memiliki arsitek campuran. Berupa tempat yang disucikan, yang dijadikan ajang berkumpulnya para ahli di bidang keagamaan. Sebuah bangunan berdiri dengan kokoh, dengan buah pemikiran yang dihasilkan dari perpaduan antara konsep bangunan spiritual lain berupa konsep bangunan candi dan konsep bangunan kelenteng. Kedua bangunan spiritual tersebut dituangkan dalam konstruksi pembangunan masjid. Dengan bentuk dan model bangunan melambangkan sebuah tindakan yang mampu memberikan arti tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Hal demikian disebut dengan masa transisi. Perpaduan itu sangat terlihat pekat pada bagian lantai atau fondasi bangunan, pada dinding atau tubuh bangunan bagian sisi luar dan dalam, pada bagian atap sama-sama memiliki 3 tajuk atau yang disebut dengan mustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di Masjid Agung ini, Masjid Kalinyamat. Nah, di sini ada ornamen yang sangat unik. Ornamen atau kalau kita di bangunan candi itu namanya relief ya. Tapi di sini masa transisi itu telah tercipta. Makanya nanti bisa dipahami. Di sini di dalam ornamen ini terpahat sebuah lingkungan yang terdapat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, ada pohon, terus ini ada apa ini? Ya pohon. Ini pohon kolang-kaling, semacam kolang-kaling. Soalnya kalau ini kelapa, ini enggak ini. Ini kelapa, bukan Kak. Kolang-kaling tan, ada pahatannya kecil-kecil. Oh iya. Kolang-kaling ini. Ini pohon kolang-kaling. Ini kolang-kaling ini. Ini pahatan kecil-kecil, detail banget. Detail banget ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada pohon kolang-kaling, terus ada berbagai macam pohon. Terus di sini itu ada gapura. Iya. Di sini ada gapura. Gapura ini gapura bentar. Gapura bentar. Jadi ini gapura bentar ini memiliki sambungan. Kalau saya menyebutnya cenderung ke pagar bumi yang mengelilingi sebuah bangunan. Nah, jika kita masuk ke dalam, semisal kita dari luar, terus kita masuk melewati gapura bentar ini. Dan gapura bentar ini perpaduan gapura langgam-langgam Majapahitan. Ini. Nah, di sini terdapat bangunan. Ini adalah masjid. Kenapa ada masjid? Ini ada mustokone. Terus ada tajuke. Kalau di dalam bangunan, kalau dalam pahatan masjid ini ya, ini ada mustoko ini. Ini mustoko. Ini sirap genteng. Sirap itu genteng yang terbuat dari bahan kayu. Nah, ini ternyata tajuke ada 3, bener ada 3 tajuk. Ada 3 tajuk.
Ini ini masjid ini, dan ini lantainya. Dan masjid zaman dahulu itu ternyata memang model panggung ini. Ini model panggung. Jadi memang ada lantai. Lantai itu memiliki pahatan dari samping kanan kirinya. Kalau pahatan ini detailnya bisa kita lihat, ini sebuah pahatan tapak darah atau yang lebih dikenal dengan pahatan palang Romawi. Yang ini mengartikan, sebenarnya ini mengartikan untuk tolak bala. Dan ini ada umpak, ya toh, ini ada umpak, ya, dan ini ada soko, dan ini ada semacam lantai lagi, 1, 2, 3, 4, berlapis 4. Terus ini model sokon itu agak melengkung gitu loh, agak melengkung. Nah ini masjid ini, dan ini adalah mustoko nih, ini mustoko masjidnya ini. Jadi sudah memasuki masa transisi. Yang paling unik ini yang paling unik. Ini sama toh dengan yang di pagar bumi yang mengelilingi makam. Terus bangunan masjid ini kan juga dikelilingi pagar ini kan. Dan ini mungkin menggambarkan zaman dahulu, keadaan zaman dahulunya sini. Nanti bisa dikaji nanti. Tidak jauh beda dengan konstruksi kedua bangunan tersebut. Dinding bagian luar, banyak kita jumpai ornamen relief dengan pahatan tanaman berbentuk suluran, belah ketupat, tapak darah, pepohonan, dan yang paling menonjol pahatan bangunan di dalam bangunan. Sebenarnya ada dua relief yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu percakapan seekor kera penghuni hutan dengan seekor kepiting yang tersesat. Dengan mulut terbuka, mata terbuka lebar, mulut menganga dengan lidah menjulur keluar. Satu tangan dengan sikap seolah menunjukkan sebuah tempat. Dengan sikap berdiri tegak, sikap ekor tegak lurus ke atas. Seolah-olah, menggambarkan sosok kera penghuni hutan sedang berdialog dengan seekor kepiting. Jika dilihat dari bentuk sikap kedua binatang atau hewan tersebut seolah menggambarkan seekor kepiting tersesat di dalam hutan, dan menanyakan jalan keluarnya kepada si kera penjaga hutan. Semua jenis relief tertata rapi menghiasi semua di setiap sisi bagian dinding. Dan yang paling banyak pahatan reliefnya, ada pada dinding bagian depan bangunan masjid. Bagian luar ruang pengimaman terdapat satu relief yang sangat menarik. Mungkin, sekilas relief tersebut terpahat bentuk suluran, yang sering dijumpai pada bangunan-bangunan candi di Jawa. Maka, ketika kita mengamati dengan cermat, relief tersebut terpahat bentuk dari beberapa huruf yang disambung, hingga membentuk sebuah ejakan dengan kalimat bacaan Muhammad. Kaligrafi Arab pegon ini sengaja dipahat dengan metode cermin atau saling berhadapan. Sedangkan di bawah kaligrafi bertuliskan Muhammad, terdapat serangkaian bunga yang terpahat di dalam bidang ruang hias berbingkai bunga ceplok piring dengan kalimat bagian sisi dalam terlihat pada ruangan kasepuhan atau ruangan daleman. Sedangkan bagian bawah terlihat pekat pada bagian kaki atau fondasi. Sedangkan untuk bagian atas terlihat pada konstruksi bangunan atap. Sedangkan untuk konsep Tionghoa, terdapat pada pahatan-pahatan ornamen yang menghiasi dinding bangunan masjid, yang berada di luar dan di dalam bangunan masjid. Bentuk bangunan atap tersusun dua, atau memiliki dua tajuk berbentuk limasan. Konstruksi bangunan ini menyerupai atap bangunan kuil atau kelenteng yang disangga tiang yang berjumlah 24 batang. Kuil atau kelenteng merupakan tempat suci untuk melakukan ritual bersembahyang umat Buddha yang berada di China. Ciri khas berikutnya, model dan bentuk arsitektur bangunan pendamping, bangunan serambi yang berada di sisi selatan bangunan Masjid Astana Sultan Hadirin. Pada konstruksi atap bangunan kedua serambi tersebut, sama-sama memiliki dua tajuk yang berbentuk limas tumpang bersusun.
Dengan berdirinya tiang penyangga atap berjumlah 16 batang. Pada bagian fondasi masjid, bagian depan serambi dibuat anak tangga dengan jumlah yang banyak. Susunan anak tangga ini dibuat panjang membentang, hampir memenuhi lebar selasar serambi masjidnya. Konstruksi demikian, telah mengadopsi dari bangunan kelenteng yang berada di daratan China. Dari berbagai macam banyak bentuk pahatan atau ukiran, ada satu ukiran yang tidak kalah menariknya untuk dikupas. Sebagaimana diketahui bahwa entitas bentuk bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin, memiliki kesamaan dengan bangunan Masjid Agung Demak dibentuk dengan unik dan khas. Membedakan masjid-masjid wilayah lain di dunia. Tampak bangunan masjid memiliki atap tumpang bersusun 3, yang merupakan bagian mustaka masjid. Dalam foto dokumen Belanda, pada tahun 1910 menampilkan fasade bangunan masjid yang khas dan membedakan dengan jenis dan tipe bangunan masjid Jawa lainnya. Dengan bentuk atap geometris piramida tersusun 3 semakin atas semakin mengecil pada bentuk bangunan induknya, dalam atau daleman, dan atap limasan pada bangunan serambi atau pendopo, masjid ini dinamakan masjid dengan tipe tajuk yaitu atap dengan model piramida, meskipun pada bangunan serambinya beratap limasan. Tipe tajuk adalah tipe masjid Jawa merupakan dasar bangunan ibadah yang sangat spesifik pada bangunan masjid-masjid di Pulau Jawa. Seperti halnya, bangunan Masjid Agung Demak dengan bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin. Masjid Agung Astana Sultan Hadirin yang memiliki karakter bangunan-bangunan sebagaimana yang ada pada arsitektur Jawa. Memiliki tipologi tertentu yang mendasari dan menjadi ciri-ciri khas bangunan masjid tersebut, apabila dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Fondasi berbentuk persegi dan perjal atau masif yang agak tinggi. 2. Tidak berdiri di atas panggung, tetapi di atas dasar yang padat. 3. Memiliki atap berbentuk piramida yang meruncing ke atas, terdiri dari 3 tingkat yang disebut dengan tajuk, dan diakhiri puncaknya dengan mahkota atau mustaka. 4. Mempunyai tambahan ruang di arah barat untuk mihrab. 5. Mempunyai serambi dengan komponen ke-8 jumlah soko pengaraknya. 6. Halaman di sekeliling masjid, dibatasi oleh tembok yang melingkupi wilayah masjid, atau pagar bumi yang mengelilingi bangunan utama. 7. Penempatan bangunan masjid di sebelah barat alun-alun. 8. Dibangun menggunakan bahan yang alami yaitu kayu, meskipun kini telah mengalami perubahan dan tambahan material modern. 9. Awal dibangun tanpa bangunan serambi, melainkan hanya bangunan induk saja. 10. Bangun induk lebih tinggi lantainya jika dibanding bangunan serambi. 11. Pada bangunan serambi tidak ada dindingnya, akan tetapi, kondisi dengan keadaan terbuka. Dan bangunan atap berbentuk limasan. Pernyataan ini sangat pas dengan penggambaran relief yang berada di kulit luar bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin. Denah pada Masjid Agung Astana Sultan Hadirin memiliki unsur-unsur ruangan yang terbagi menjadi 2 ruangan yang mendasar, yaitu, ruang induk atau daleman, yang merupakan ruang utama sholat yang sifatnya ruang tertutup, dan ruang serambi atau pendopo yang merupakan ruang terbuka, yang berfungsi sebagai tempat sholat juga sebagai ruang untuk kegiatan seperti pengajian dan musyawarah. Konfigurasi denah masjid membentuk tatanan linier, memiliki oposisi biner serta tambahan orientasi ke kiblat, yang ditandai dengan ruang mihrab. Secara linier, ruangan pada bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin, memiliki kesamaan dengan ruangan rumah Jawa, namun memiliki kompleksitas ruang yang lebih sederhana.
Simbol dan ornamentasi telah menggambarkan situasi dan kondisi di mana Masjid Agung Astana Sultan Hadirin berdiri. Pahatan relief telah terpasang pada bagian dinding di atas mihrab atau di atas ruang pengimaman. Memang paling banyak ukiran atau pahatan relief yang memenuhi dinding kulit luar bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin. Bahkan, pahatan relief juga menghiasi bagian kaki atau fondasi bangunan masjid tersebut. Selain terpasang pada objek atau tempat yang sudah saya sebutkan, bagian luar ruang pengimaman juga dihiasi dengan pahatan relief berbentuk suluran dan kelopak bunga berbingkai. Beberapa pahatan relief pada bagian tersebut telah berhasil diabadikan dalam album foto Belanda yang diterbitkan pada tahun 1910. Mahkota masjid atau mustaka masjid, yang berada di ujung atau berada di puncak tajuk masjid sebagai simbol sekaligus ornamen yang memberikan makna khusus pada bangunan masjid. Dengan adanya mahkota pada ujung tajuk menandakan bahwa atap tajuk bersusun tiga memiliki sakralitas yang semakin kuat, terutama dalam citra wujudnya sebagai masjid. Pada pendopo bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin, terdapat 8 tiang penyangga atap. Dalam foto Belanda menunjukkan perihal demikian. Tiang penyangga itu berbahan material cor. Foto inventaris Belanda pada tahun 1910. Kedelapan soko pengarak tersebut berdiri di atas umpak yang menopangnya, dengan cara menanam umpak tersebut ke dalam tanah. Arsitek Jawa tidak mengenal pondasi yang ditancapkan, tapi hanya diletakkan di atas permukaan tanah. Dengan alasan, di saat gempa yang terjadi adalah mampu bertahan karena dan mampu mengikuti getaran gempa tersebut. Akan tetapi, untuk wujud komponen soko pengarak yang sekarang lebih dari 8 penyangga. Pada bagian soko pengarak, terdapat umpak penyangga yang memiliki motif kelopak bunga Padma. Sedangkan pada bagian soko pengarak itu sendiri terdapat berbagai macam ukiran berbentuk sulur gelung atau jenis flora. Dan, ukiran tersebut terpahat pada setiap soko pengaraknya. Di dalam bangunan pengimaman, terdapat gambar sulur gelung, yaitu, tumbuhan yang diperkirakan menjadi endemiknya wilayah sekitar. Soko guru utama. Pada bagian ruang utama terdapat 4 soko guru, yang menyangga tajuk utama bangunan masjid. Pada bagian dinding masjid, motif yang ada pada bentuk piring-piring tersebut berpola tumbuh-tumbuhan atau flora beraneka ragam bentuk. Hampir memiliki kesamaan, dari semua simbol, mulai dari geometrik, organik, hingga yang abstraktif, dan hiasan yang ada pada Masjid Agung Astana Sultan Hadirin dapat diketahui bahwa, masa transisi Hindu-Buddha telah melekat erat pada bangunan ini. Sebagaimana diketahui bahwa entitas bentuk bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin tersebut, dibentuk dengan unik dan khas. Memiliki perbedaan dengan masjid-masjid di wilayah lainnya, bahkan di belahan dunia manapun. Atap tajuk adalah atap yang pertama kali bersumber dari konsep kosmologi. Pajupat, 4 kekuatan mata angin pada dirinya dan diri manusia itu sendiri sebagai pancer. Harus mampu menyeimbangkan, menyelaraskan hingga mengharmoniskan kekuatan-kekuatan itu. Tergambar sangat jelas pada arsitektur atap tajuk, 4 kekuatan disimbolkan dengan 4 soko guru. Pertama pancer, mencoba menyeimbangkan atau krasio, menyelaraskan atau krasa, mengharmoniskan atau kolbu. Manusia Jawa mencoba mewujudkan ketiganya. Perbuatan itu, antara krasio, rasa, dan albu, maka dia akan menyatu membentuk bentuk atap yang disebut tajuk. Sama halnya bangunan masjid memiliki 3 bagian yang sama dengan bangunan candi. Masjid memiliki bagian tersendiri yaitu kaki, badan, dan mustaka. Sama halnya dengan bangunan candi yang memiliki kaki candi, yang disebut burloka, badan candi yang disebut bufarloka, dan atap candi yang disebut dengan sefarloka, yang sama-sama memiliki konsep ketuhanan.
Tampak bahwa bangunan masjid ini memiliki elemen yang berada pada 3 bagian tersebut, termasuk candi juga memiliki elemen yang berbeda-beda pada tiap bagian struktur bangunannya. Nah ini periode 19-an ini akhir tapi 18 akhir ini. Iya. Putih, Kang. Dek, meh ikut ra? Lewat kene Pak. Mias mriki. Nek pantai urung dinen lho, Nggih. jarene masane dari Imam Mangku. Makane dari Imam Mangku. Oh niki. Heeh. Orane no. Wah, ornamennya masjid gitu. Padha. Pundi Kang sepuh sanjang? Wah, putine yo, budek ra kene gak kepodo lho. Oh sami mawon kok niki ya. Cuma iku ana tulisan Jawa sih. Pundi? Oh nek niki nganu. Lah. Lah ini loh, ornamen masa nganu, masa transisi. Ini loh Tan. Itu tulisannya nek menurut jenengan apa itu? Itu tulisan itu. Tulisan atas. Itu tuh tulisan. Itu bukan ukiran bentuk kembang. Menurutmu? Iku tulisan Muhammad itu loh Tan. Cuma 2 apa jenenge? Cermin. Yang mana toh Kak? Ini toh. Yang atasnya. Ini kan ada ukiran kembang ini. Atasnya. Nah. Oh iya wis ketemu. Itu Muhammad itu. Ada sing koyo roklekan kuwi kan. Nah. Koyo roklekan wis ketemu. Menurut perjuangan aku mendelik-delik ibu gini Tanya aku lihatnya sih pas kembang itu loh. Rasing atas pas untuk kembangnya lho. Iya. Masya soal hilang pada kecilmu. Oh, kenapa aku gak bilang sih orang pakai kan Lah ini loh, ketok ya Tan? Ya Allah. ya wis kau kene wis ketok saiki aku Kak. Kalau tak boleh isih ketemu ya kok ketemu meme sih. Oh iya wis. Heeh, aku ya pasan ini. Itu nek sing ndak nglegewo ya iku mesti gambar kembang. Iya lah. Hiasan yang berada di ruang pengimaman. Ada satu relief yang sangat menarik, yaitu tentang kondisi dan penggambaran bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin kala itu. Jadi, bentuk bangunan masjid dikelilingi bangunan benteng yang memutar. Pintu utama bangunan benteng berupa gapura bentar, seperti bangunan Candi Ringin Lawang di Jawa Timuran. Memang, bangunan tersebut mengadopsi bangunan candi era Majapahitan. Di dalam bangunan benteng terdapat satu bangunan yang memiliki mustaka dan 3 tajuk yang menaungi sebuah ruangan. Di setiap sudut ruangan hanya terdapat 4 tiang, di bagian sudutnya. Untuk menyangga kerangka atap bangunan. Dan terdapat satu komponen tiang, berdiri di tengah-tengah ruangan, yang difungsikan untuk menyangga konstruksi ketiga tajuk dan mustaka. Bangunan ini mengingatkan pada salah satu bentuk bangunan masjid yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, yaitu bangunan Masjid Saka Tunggal. Arsitektur tradisional Masjid Agung Astana Sultan Hadirin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pondasi berbentuk persegi dan perjal atau masif yang agak tinggi. 2. Tidak berdiri di atas panggung, tetapi di atas dasar yang padat. 3. Mempunyai atap piramida yang meruncing ke atas, terdiri dari 3 tingkat yang disebut tajuk, dan diakhiri puncaknya dengan mahkota atau mustaka. 4. Tajuk bagian puncak memiliki 4 penyangga yang disebut soko guru utama.
Dalam setiap satu soko diikuti 3 soko yang disebut dengan soko pengapit. Jadi, jumlah soko pengapit tersebut ada 12 soko yang berada dalam satu ruangan utama. 5. Mempunyai tambahan ruangan di arah barat untuk mihrab. 6. Mempunyai serambi pendopo dengan soko yang disebut soko pengarak. Ukiran-ukiran yang terpahat pada bagian dinding dan soko pengarak bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin, mengadopsi relief dari bangunan candi-candi periode Hindu-Buddha. Sama halnya dengan konstruksi bangunan masjidnya, mengadopsi konstruksi bangunan candi periode Hindu-Buddha. Banyak karya leluhur Nusantara yang diikut sertakan pada bangunan masjid. Bahkan tidak hanya pada bangunan Masjid Agung Astana Sultan Hadirin saja, melainkan bangunan Masjid Agung Demak, bangunan Masjid Kudus dan bangunan Masjid Kasepuhan di daerah Jogja dan Solo atau Surakarta. Kenapa demikian? Karena, dengan cara itulah leluhur meneruskan warisannya kepada leluhur berikutnya. Hingga, sampai kepada kita sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana kita untuk menyingkapi, menjaga dan melestarikannya. Warisan dan pesan yang berharga untuk kita, dari leluhur Nusantara.